Hari ini kami mau beribadah. Sebelum beribadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau beribadah. Walaupun masih beribadah online, kami tetap bersemangat. Berkati kakak-kakak sekolah minggu, imam musik, pembawa firman supaya sehat selalu. Dan berkati juga supaya pandemi ini cepat selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Berjumpa lagi di ibadah online sekolah minggu GBI House of Pramula. Yes, hari ini kita mau ibadah lagi ya kan kak? Iya dong, pasti. Udah siap kan? Siap nggak adik-adik? Adik-adik harusnya udah siap dong. Siap ya. Kan kita mau ketemu sama Tuhan, ya kan? Iya. Bener kan? Yuk kak Sansan dimulai. Ya adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Kita cari tempat yang baik buat kita memuji menyembah Tuhan. Kita duduk yang manis, kita siapkan hatinya.
besar Tuhan di antara kami. Tuhan Yesus, sekarang kami anak-anak-Mu mau memuji, mau bersorak bagi nama-Mu. Adik-adik yang siap memuji sorak bagi nama Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Sekarang waktunya kita memuji Tuhan, Kak. Bangkit berdiri dulu kali ya adik-adiknya ya. Biar kita semangat. Terus dong semangat. Yes. Yuk kita angkat satu pujian ini. Adik-adik tahu kan? Ayo Kak. Kita tahu kan kasih Tuhan itu sangat luar biasa. Nyanyikan lagu ini adik-adik. Kasihnya Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu senang, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, di waktu susah ya adik-adik mengalirnya. mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Ya Yesus baik, Ya Yesus baik, Ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Ya Yesus baik, baik ya Dek? Ya Yesus Baik banget. baik, Ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Ya Yesus baik, Baik. Ya Yesus baik, Ya Yesus baik, Dia baik buat saya, Dia baik buat saya, Dia baik buat saya. Haleluya. Wah, Tuhan Yesus baik banget ya Kak. Baik dong Tuhan Yesus. Wah, adik-adik belum capek kan ya? Eh, Kayak kita mau masuk belum firman. capek sih, Iya ya, cuman Kak? kita harus masuk firman. Iya, kita mau dengerin cerita firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita ambil lagi sikap yang manis, kita duduk lagi. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita mau berdoa syafaat dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk Indonesia. Pulihkanlah perekonomiannya, pembangunannya rata dari Sabang sampai Merauke, dan vaksin segera diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Berkatilah Bapak Jokowi serta wakilnya dan seluruh jajaran kabinetnya. Kau buat berhasil ya Tuhan. Sekarang kami mau berdoa untuk pemimpin rohani kami, Bapak Niko beserta Bapak Yongki beserta Bapak Niko beserta keempat wakilnya, Bapak Yongki beserta kedua wakilnya, dan Bapak Ari beserta kedua wakilnya, Pak Emil dan Pak Agus. Kami mau berdoa, berkatilah pelayanan mereka dan usaha mereka kau buat berhasil. Kami mau berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu kami, teman-teman sekolah minggu kami, dan papi mami sekolah minggu. Berkatilah mereka walaupun masih Zoom meeting. Berkatilah mereka supaya sehat selalu, dan apapun yang dilakukannya selalu kau buat berhasil. Sekarang kami mau berdoa untuk kota kami, Pamulang. Berkatilah tanah, air, dan udaranya, dan berkatilah masyarakat-masyarakatnya.
Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman yang mau memberikan persembahan bisa dititipkan oleh papi maminya untuk ditransfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita untuk memasuki firman Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu Seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan kasih-Mu sangat dalam seperti kami, bagi kami ya Tuhan Yesus. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Berikan kami hati sebagai murid dan telinga sebagai pendengar yang baik Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan kami hikmat ya Tuhan. Sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Pastinya sehat ya. Pastinya semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya adik-adik. Nah, Kahar pada hari ini mau bercerita tentang seorang bapak yang memiliki iman, dia taat dan dia juga percaya, dan dia selalu menantikan janji-janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Ya, adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Yang terutama adik-adik harus siapkan hati ya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik ya. Jangan mendengarkan cerita firman Tuhannya sambil main game atau sambil tidur-tiduran ya. Jangan ya adik-adik. Ya. Yuk kita buka Alkitab kita. Nah, kita buka di Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 19 ya. Adik-adik bisa baca sendiri ya di rumah ya. Selesai firman Tuhan ini adik-adik bisa baca lagi supaya adik-adik dapat mengerti akan cerita firman Tuhan yang Kahar sampaikan ya. Nah, di sini Bapak itu bernama Bapak Abraham ya. Kita harus mengikuti teladan Bapak Abraham, yaitu teladan dalam iman. Dia taat dan dia percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ya. Bapak Abraham adalah orang yang beriman kepada Tuhan dan taat dan percaya kepada Tuhan. Ya. Nah, Bapak Abraham ya memberikan yang terbaik ya buat Tuhan Yesus. Ya, dia memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus
dia taat dan dia percaya akan janji-janjinya Tuhan, dan dia percaya pasti janjinya pasti akan digenapi, ya. Nah, Abraham taat kepada Tuhan waktu Tuhan menyuruh mempersembahkan Ishak anaknya, ya, anak yang pertama nih, ya, anak yang disayanginya, ya. Ya, kita baca dulu ya adik-adik di Kejadian 22 ayat 1 dan 2. Ya. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1 2 3. Setelah semuanya ia berfirman kepadanya. Abraham lalu sahutnya, "Ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Nah, jadi Abraham disuruh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak, anak yang dikasihinya, anak yang disayanginya. Nah, menurut adik-adik nih, ya, kira-kira Abraham mau nggak mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran? Ya, pastinya Abraham mau, ya. Abraham, karena Abraham taat, Abraham percaya akan setiap janji Tuhan. Akhirnya pada keesokan harinya, ya, dia memanggil 2 orang bujangnya. Dia ambil keledai, dia mempersiapkan kayu bakar, dan dia membawa Ishak anaknya, ya, berjalan ke Gunung Moria untuk dipersembahkan. Ya, dia berjalan dan berjalan. Nah, pada saat di perjalanan, ya, Bapak Abraham ini di tangannya dan di pinggangnya, ya, Bapak Abraham membawa api dan membawa pisau, ya, untuk ibaratnya kalau mempersembahkan korban, menyembelih korban tersebut, ya, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, di pertengahan jalan adik-adik, Ishak anaknya bertanya kepada bapaknya Abraham, ya. Dia bertanya kepada bapaknya, "Bapak, kita kok mempersembahkan korban kepada Tuhan, kok tidak ada kambingnya, tidak ada dombanya, kok cuman bawa kayu bakar saja?" kata Ishak kepada bapaknya. Nah, Abraham menjawab Ishak, ya, anaknya, "Ya, nanti Tuhan yang menyediakan kambing dombanya." Nah, Ishak terus ikut berjalan, ya, sambil menggendong atau membawa kayu bakar tersebut, ya. Dia berjalan sampai ke Gunung Moria. Nah, sampai di Gunung Moria, ya, yang Tuhan kasih tahu kepada Ishak, ya, kepada Abraham, adik-adik, ya, 2 bujangnya ini disuruh tinggal di bawah. Nah, mereka berjalan ke atas, ke gunung. Nah, pada saat di gunung, Abraham mencari batu-batu untuk dibuatkan mezbah atau tempat bakaran, ya. Disusunlah batu-batu, disusunlah kayu bakarnya, ya. Dan pada saat sudah disusun semuanya adik-adik, nah, ya, Ishak diikat, ya, tangan dan kakinya oleh Abraham, ya. Tetapi Ishak tidak memberontak, ya, tidak membuka talinya. Dia taat sama seperti
ayahnya Abraham taat. Ya, adik-adik, Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih Ishak. Ya, untuk menyembelih Ishak, tetapi malaikat Tuhan berseru kepada Abraham, "Abraham, Abraham," ya, dibilang, sahutnya. Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui, ya, sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau taat kepadaku." Ya. Jadi Abraham tidak jadi menyembelih atau membunuh Ishak anaknya. Ya. Akhirnya Ishak diturunkan dari korban bakaran, ya, tali-tali yang mengikat tangan dan kakinya dilepaskan. Nah, tiba-tiba Tuhan mengirimkan seekor domba, ya, yang sedang tersangkut di ranting. Ya, akhirnya diambil domba tersebut, ya, disembelih dan dipersembahkan untuk Tuhan. Ya, adik-adik. Ya. Nah, Abraham ini mempunyai iman, dia taat dan dia percaya akan setiap janji Tuhan. Ya. Waktu, ya, Tuhan berjanji akan memberikan Ishak, ya, Abraham dan Sarah menunggu selama 25 tahun. Ya, adik-adik, dia menunggu 25 tahun dan janjinya digenapi. Ya, dia punya iman, dia percaya kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan memberikannya. Ya, dan juga Tuhan berjanji kepada Abraham, ya, dia akan memiliki anak yang banyak seperti bintang-bintang di langit. Ya, Abraham imani itu. Ya. Ya, dia menjadi bapak, ya, segala bangsa. Ya, adik-adik. Nah, oleh karena itu, adik-adik juga, ya, harus mempunyai iman dan taat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik juga harus taat nih. Ya, kalau misal sekarang lagi sekolah online, besok ada pelajaran matematika, disuruh belajar sama mama, papa sama mama, adik-adik harus taat. Ya, harus belajar, jangan main game. Ya, harus taat. Ya, terus kalau misalnya mama nyuruh, "Ayo, Ucok, nyapu," kita harus nyapu, harus taat. Ya, jangan disuruh nyapu kita malah tidur-tiduran. Ya, kita harus taat, ya, adik-adik. Taat kepada Tuhan, taat kepada mama papa, taat kepada kakak-kakak sekolah minggu, kepada guru-guru adik-adik yang ada di sekolah, yang sekarang sekolah online harus taat, ya, adik-adik. Ya, kalau misalnya sedang pelajaran olahraga, di rumah disuruh olahraga, ya, adik-adik harus olahraga, ngikutin gerakannya. Ya, kita harus taat. Ya, dan kita harus percaya setiap janji itu Tuhan, ya, adik-adik. Nah, di sini yang poin pertama, ya, Abraham itu taat dan percaya kepada Tuhan dan dia mempunyai iman. Ya, yang kedua, ya, Abraham tidak segan-segan mempersembahkan Ishak, ya, anaknya satu-satunya yang disayanginya, ya, untuk dijadikan korban bakaran, ya. Tapi Tuhan ganti dengan kambing domba, ya, adik-adik. Jadi kita harus kasih yang terbaik buat Tuhan, ya. Pak Niko berkata, di tahun ini kita harus kasih yang terbaik buat Tuhan. Jadi jangan kasih yang setengah-setengah, dan kasih yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, adik-adik. Ya, itu cerita firman Tuhan dari Kahar. Ya,
Intinya kita harus memiliki iman, percaya dan taat kepada Tuhan, dan kita harus mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Ya, adik-adik, tutup Alkitab kita. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati firman-Mu Tuhan, cerita firman-Mu Tuhan, biarlah anak-anak-Mu Tuhan mengerti akan firman-Mu Tuhan, dan biarlah anak-anak-Mu Tuhan mengikuti Tuhan teladan Abraham Tuhan Yesus yang memiliki iman, taat dan percaya kepada-Mu Tuhan. Dan Kau berikan kesehatan, kekuatan, kepintaran, kepandaian turun untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sedang ibadah online Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan Yesus. Kau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna turun atas kami semua Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.